Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini yang mau lihat ini sebuah video berjudul luar biasa, orang Indonesia jadi pembicaraan bagi orang Polandia. Mereka ingin seperti kita. Nah, kira-kira apa nih? Kok bisa sih orang-orang Polandia ini ingin seperti kita orang Indonesia? Why? Gitu ya. Nah, sebelum kita putar ini video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung ya kita putar dulu video kali ini. Let's go. Oke, seperti biasa teman-teman bisa mampir di video originalnya, yaitu Dunia Seleb. Berbicara ya, dan mulai seperti short talk ya dengan orang di angkot atau di pasar. Aku suka ini. Oh, mungkin itu keramat tamahan orang Indonesia kali ya. DS1, banyak hal tentang Indonesia yang membuat orang Polandia kaget dan kagum mendengarnya. Baik tentang makanan, cuaca, bahkan uang rupiah pun bagi mereka terasa aneh. Atau di mananya yang aneh? Nanti kita bahas ya. Polandia dan Indonesia memiliki banyak kesamaan, di mana masyarakat Polandia sangat nasionalis. Polandia juga negara maritim, proses demokrasi, memiliki kekayaan budaya dan kesamaan simbol negara. Indonesia berhasil melakukan reformasi dan memperkenalkan demokrasi yang sesungguhnya kepada dunia internasional. Polandia berhasil melakukan perubahan dengan menjadi negara konstitusional setelah terbebas dari komunisme. Jika Indonesia memiliki burung Garuda sebagai lambang sebuah negara yang besar dan kuat, maka Polandia punya burung elang sebagai simbol resmi. Bahkan bendera negara Polandia yang berwarna kebalikan dari bendera merah putih Indonesia memiliki falsafah serupa dengan Indonesia. Itu berarti murni dan berani. Selain kesamaan dua negara ini, ternyata orang-orang di Polandia kaget banyak kesamaan ya yang ada di Indonesia. Apa saja? Yuk kita bahas. Oke, let's go. Kita bahas. Indonesia, lagi aku berharap tahun ini aku bisa kembali. Aku mau pergi kemana-mana seperti ke Pulau Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan membuat video tentang nasi dan double carbo. How do we differ when it comes to food habits? Martabak has two kinds, the sweet or the savory. We have the savory one, the square one. Yang pertama, orang Polandia heran melihat cara makan orang Indonesia. Kebiasaan orang Indonesia apa-apa makan pakai nasi. Makan mie pakai nasi. Karena emang udah makanan pokok ya. Sup pakai nasi, ayam pakai nasi. Pokoknya makan apa aja kurang afdol kalau kayaknya nggak lengkap gitu kalau nggak pakai nasi. Dan harganya juga nggak jauh beda sama di Indonesia. Bedanya mereka makan nasi kadang-kadang aja. Mereka juga kaget waktu tahu kita sering makan nasi pakai kentang atau mie plus pakai telur. Yang bagi mereka aneh banget, yang mereka sampai terheran-heran. Satu lagi, mereka juga kaget waktu dengar kalau orang ulang tahun atau ngerayain anniversary-an gitu di Indonesia sering dikasih nasi tumpeng. Ya, betul. Mereka mikirnya makanan berat gini dikasih ke orang ulta. Nasi tumpeng khas banget Indonesia. Rempah dan makanan pedas. As I was eating this, you know what this needs is a little Makanan bit pedas. of this. Wow. Orang Polandia kaget melihat orang kita yang suka makan pedas dan bumbu-bumbu makanannya di Indonesia pun kaya rempah. Seperti yang kita tahu, makanan-makanan Eropa bagi orang Indonesia rasanya agak polos, innocent, dan penuh kelembutan dan hambar. Jadi yang bagi mereka pedas, sisanya bagi kita nggak pedas sama sekali. Bahkan ada di antara orang Polandia yang nanyain, kalau zapikanka atau makanan khas Poland roti-rotian gitu, gimana? Pedas nggak menurut kalian? Dan kita bilang nggak pedas sama sekali, dan mereka kaget karena bagi mereka itu udah pedas banget. Wah, jadi lidahnya emang berbeda banget ya. Oh my god, it is literally potatoes swimming in sour. Suhu, udah pastilah. Ini lagi, mereka kaget dengan
suhu di Indonesia, yang mereka nggak kebayang suhu paling rendahnya itu cuma 20 derajat, sementara mereka bisa mencapai minus 20 derajat. Mereka juga heran mendengar di Indonesia cuma ada 2 musim, musim panas dan musim ekstra panas. Beda sama mereka yang musimnya banyak. Belum lagi kalau mereka tahu di Indonesia ada musim buah-buahan dan musim kawin ya. Di Polandia ada musim gugur yang suhunya kadang-kadang sampai kurang dari 7 derajat. Wow. Mungkin mereka lebih bengong lagi kalau tahu suhu di Indonesia bisa sampai 30 32 derajat. Iya betul. Panasan nggak tuh? Beda sama kita kalau misalnya kedinginan nggak tuh? Uang rupiah. Uang rupiah apa yang aneh dengan uang Satu rupiah lagi nih? yang bikin mereka kaget nih, uang rupiah yang angka nolnya yang sepanjang kasih ibu. Oh, Waktu dikasih lihat uang rupiah, selain mereka kaget karena ngeliat nolnya, karena 1 zloty Polandia itu bisa sampai 3 ribuan rupiah. Orang Polandia pun ada di Indonesia punya uang pecahan 100 ribuan, yang kalau di Polandia itu bisa buat beli rumah. wah. Kita mah 100 ribuan cuma buat apa? Nah, ada tradisi Indonesia yang mirip tarian di Polandia seperti tradisi ogoh-ogoh di Bali. Cuma di Polandia namanya Slavic ritual. Bedanya kalau ogoh-ogoh dibakar, mereka patungnya yang ditenggelamkan dan filosofinya juga sama-sama membuang energi negatif gitu. Jadi kayak ritual gitu ya, tradisi sih kayaknya. Taman Mini Indonesia di Polandia. Hah? Emang ada? Saya orang Polandia tapi sudah pernah ke Indonesia, pernah belajar di Indonesia. Ih, Yang lancar membanggakan loh bagi bahasa kita, Indonesia di ini. Polandia diresmikan pembangunan Candi Betar. Peresmian ini menandakan dimulainya pembangunan Taman Mini Indonesia di Polandia. Wah. Luar biasa ya. Dikutip dari KBRI Warsawa, Miroslav Worowski yang juga pemilik resort Dolina Carlotti, setelah mempunyai kecintaan Jadi nggak perlu jauh-jauh ya ke Indonesia. Dimulai dari keberadaan Bali Spa di resortnya sejak 12 tahun lalu hingga berpelesiran setiap tahunnya ke Indonesia termasuk untuk kunjungan bisnis dan investasi. Dia memiliki keseriusan untuk mempromosikan Indonesia di resortnya. Wah, terima kasih. Sejak dilantik sebagai kandor pada 2022 lalu, Miroslav Worowski pun mempunyai ambisi besar untuk membangun Taman Mini Indonesia yang dimulai dengan Anjungan Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan ketiga pulau tersebut melambangkan akulturasi budaya dan bineka tunggal ikannya Indonesia. Oh, Berbagai oke. kunjungan ke pemerintah daerah yang disambut positif kepala daerah dan ketiga provinsi tersebut, UMKM setempat hingga berbagai objek wisata turut menginspirasi dalam penyusunan desain dan master plan Taman Mini Indonesia yang dilaksanakan secara kontinu sejak tahun lalu bersama KBRI Warsawa. Tepat 1 tahun sejak kunjungan pada Mei 2022, pengerjaan Taman Mini Indonesia dan pada pertengahan Juni 2023 dimulai pembangunan Candi Betar Bali yang akan dijadikan sebagai gerbang utama pada Anjungan Bali. Dengan dukungan desain dari isi dan pasar dan 8 pekerja didatangkan dari Bali, tepat selama langsung ya. 1,5 bulan pengerjaan, Candi Betar kokoh berdiri di negara yang kunjungan wisatawannya ke Indonesia pada 2019 lalu sempat mencapai 40.000 kunjungan. Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MOU kerjasama antara Taman Mini Indonesia Indah dengan Dolina Carlotti yang disaksikan lebih dari 100 tamu undangan dari kalangan pemerintah daerah, parlemen, para media hingga perwakilan dari instansi lainnya. Taman Mini Indonesia akan menjadi karya monumental dan jembatan budaya yang akan semakin mengeratkan kekayaan modalitas sosial budaya kedua negara. Nah, teman-teman, itu dia videonya. Kita lihat ternyata antara Indonesia dan Polandia itu mempunyai kesamaan dan juga perbedaan yang luar biasa banget. Contohnya kayak makanan tadi ya, yang mereka tuh nggak sanggup makan pedas gitu kan. Indonesia di makan pedas tuh kayak makanan sehari-hari ya, makan nasi, karena makan nasi itu juga makanan pokok dari Indonesia pastinya. Jadi mungkin mereka terheran-heran, apalagi pas yang lucunya tuh yang tadi tuh, yang mereka tuh merasa aneh dengan uang rupiah karena nolnya tuh banyak banget ya, 100.000. Kalau di Polandia katanya udah bisa beli rumah. Nah kalau kita 100.000 bisa buat apa, gengs? Coba tulis di bawah ya di komentar.
100.000, pinjam dulu 100 gitu. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi next video. Don't forget to comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye. Assalamualaikum.